Pokoknya kita bisa jalan dulu. Nah, bisa jalan dulu. Gigi satu nih, udah kopling tuh, kopling. Di netral nih, netral, kopling. Gigi satu, lepas dikit-dikit. Tuh koplingnya lepas dikit-dikit, udah jalan nih, agak jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cang MV. Apa kabar kalian semua? Antuk. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki yang halal, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya memakai motor kopling untuk pemula. Antuk. Jadi motor itu ada beberapa transmisi. Ada yang otomatis, ada juga yang manual. Jadi motor yang otomatis itu contohnya motor Matic. Dan untuk motor yang manual adalah motor yang manual itu ada dua tipe. Jadi yang motor yang manual itu yang pakai kopling otomatis, dan ada yang pakai kopling manual. Contoh motor yang pakai kopling otomatis itu adalah motor bebek. Rata-rata bebek itu koplingnya pakai otomatis. Tapi ada juga kayak Jupiter MX itu nggak tahu tuh pakai, itu dibilang motor bebek apa motor sport hitungannya. Tapi kalau Jupiter MX itu ada yang manual, ada juga yang otomatis yang tipe lama, dan ada juga motor bebek yang 2 tak. Ada yang full manual, ada yang semi manual. Contohnya yang semi manual itu kayak motor 2 tak ya, motor bebek 2 tak tuh, Fish Air. Fish Air itu dia ada 2 tipe. Ada yang kopling, full kopling, sebutannya biasanya full clutch. Dan ada juga yang semi. Yang semi itu biasanya dia ada kopling manual, tapi kadang koplingnya itu nggak dipakai juga nggak apa-apa. Jadi walaupun motor mau jalan nih, mau awal start nih, walaupun nggak pakai kopling manualnya, motor nggak mati. Tapi yang full clutch atau yang full manual itu sama kayak motor ini, motor sport, kayak motor tipe-tipe motor kopling. Jadi pas awal mau jalan harus pakai kopling dulu. Jadi ada tipe beberapa cara untuk mengendarai motor.
Untuk pengendara motor metik dia malah kayak tinggal gas berangkat, berhenti rem doang, tinggal turunin gas doang gitu aja. Mau tanjakan, mau lurusan, mau turunan ya tetap gitu, nggak ada transmisi yang dinaikin atau diturunin. Pokoknya mainannya adalah gas doang gitu. Karena dia transmisinya ini apa namanya, transmisinya otomatis. Sebenarnya nggak ada transmisi di situ. Transmisi itu cuma, kalau menurut saya sih, itu mobil yang ada perpindahan gigi. Tapi kalau motor itu kayaknya dia mainnya itu sistem sentrifugal. Oke. Jadi semakin RPM tinggi, semakin ini semakin apa namanya, semakin koplingnya itu, kan kopling sih, kampas gandanya itu semakin ini, semakin kenceng. Kan kalau di motor metik itu ada dua, ada yang kampas ganda, sama yang ini, sama yang pakai roller. Yang pakai roller itu yang biasanya yang di depan tuh, itu untuk mengubah apa ya, mengubah posisi itu tanjakan atau lurusan itu beda, atau menurut kecepatan. Dikoreksi aja ya kalau salah, kalau menurut saya gitu. Kalau motor metik itu semakin ini, semakin RPM tinggi atau putaran mesin semakin tinggi, maka fan belt yang di depan itu, yang di puli depan itu akan semakin melebar. Dan kalau di depan itu makin melebar, maka roda belakang otomatis ini putarannya makin kenceng. Tapi kalau di RPM rendah, di putaran rendah itu malah yang di depan itu makin mengecil fan beltnya. Bukan mengecil ya, istilahnya kayak di apa namanya, di rotasi paling bawah. Jadi di situ yang difungsikan untuk torsi aja. Oke, pembahasan kita biar nggak terlalu melebar, intinya hari ini kita mau membuat tutorial bagaimana caranya memakai motor yang kopling manual untuk pemula. Terus saya tunjukin dulu transmisinya atau giginya, ada orang kenal biasanya giginya. Jadi untuk giginya itu yang ini nih. Ini kalau motor sport atau motor yang tipe sport gitu, biasanya gigi satu itu dicongkel ke bawah, bukan dicongkel, diinjak ke bawah. 2 sampai 5, ini kan motornya sampai gigi 5 nih, itu dicongkel ke atas. Jadi 1 itu ke bawah, 2 sampai 5 itu dicongkel ke atas kalau kayak gini, atau enggak diinjak belakangnya kayak gini nih. Ini 2 sampai 5. Nanti artinya 2, 3, 4, 5 itu ke belakang semua. Kalau 1 itu di depan. Jadi kalau misalnya mau nurunin gigi itu ke bawah semua, ke bawah. Terus entar itu kalau udah gigi 1 udah mentok, itu ke belakangnya dikit aja tuh, dicongkelnya dikit aja, itu manual. Contohnya kayak gini nih.
itu kan netral tuh. Kalau diinjak itu satu, itu mati satu. Kalau mau dua itu agak lumayan ini, lumayan apa namanya, lumayan injakannya agak dalam. Ini dua. Kalau nggak hidup nggak bisa ya. Jadi kalau langsung ke belakang gini, ini langsung dua. Nah, ini dua. Jadi kalau dari dua bisa langsung netral. Caranya injak aja dikit. Nah, seperti ini, itu udah netral. Jadi antara 1 dan 2 itu untuk netral. Kalau injakannya agak kenceng ke depan itu 1. Dari 1 itu kalau diinjaknya agak pelan itu jadi netral. Tapi kalau diinjaknya agak kenceng, dicongkelnya maksudnya, kalau enggak diinjak dicongkel itu agak kenceng, Bang. itu malah jadi gigi 2. Nah, aku harap kalian udah paham ya masalah gigi. Jadi sekarang kita praktek buat ini, buat start pertama kalau motor kopling. Saya hidupin dulu, ini kan apa namanya, starternya mati, jadi hidupinnya manual. Hidupannya manual, hidupin pakai ini, pakai starter bawah. Oke, mesin udah nyala. Jadi yang pertama, kalau kalian masih baru pakai motor ini, pakai motor kopling, pokoknya pertama nih, tangan kanan ini tuasnya ditekan sampai penuh. Tuas ini, tuas apa namanya, hand apa nih sih namanya sih, pokoknya koplingnya ini ditekan sampai penuh gini nih. Habis itu baru masukin gigi 1. Nah, sampai mati manual tuh, manual netral sampai mati, itu berarti gigi 1. Kalau diinjak ke bawah, di depan tuh. Nah, kalau diinjak dikit ke belakang jadi netral lagi. Oke. Tapi kalau misalnya dari netral gini langsung ke belakang gini, itu gigi 2. Kalau mau netralin dari gigi 2 langsung netral, bisa injak di depan sedikit aja. Nah, langsung netral. Taruh dulu, agak pinggir dulu. Yang pertama kita tekan penuh kopling, terus masukin gigi 1. Ini lepaskan pelan-pelan aja. Kalau misalnya masih baru belajar kan nggak bisa sinkron tuh antara gas sama kopling. Nanti kalau udah biasa, udah apa namanya, sering nyoba-nyoba, pasti bisa sinkron, otomatis sinkron sih kanan kiri itu antara gas sama ini kopling. Tapi kalau orang masih baru make nih, kopling dilepas dikit, pas dikit ini itu kan udah jalan tuh, baru tambahi gas dikit. Nah, terus lepas penuh kayak gini. Terus kopling ditekan lagi, pokoknya lepas gas, kopling ditekan, terus masukin kedua, diinjak ke belakang. Ini udah masuk 2. Kalau mau nurunin, turunin gas, kopling turunin, pokoknya gas diturunin, kopling rem dikit sih. Ini nih caranya. Masuk dari 2 kalau kalian ini berangkat dari gigi 2 juga bisa kalau kalian udah mahir. Tapi kalau masih baru janganlah, dari gigi 1 aja. Gigi 1 pokoknya tekan gigi 1, terus lepasin dikit-dikit, jangan digas, lepasin dikit-dikit aja. Habis itu agak jalan dikit, tambah gas dikit. Nah, terus lepas penuh. Habis itu lepas gas, kopling masukin 2. Nah,
Kalau mau berhenti, rem dikit, agak pelan. Kalau udah agak pelan gini, langsung kopling, berhenti, rem lagi, seperti itu. Jadi kalau mau berangkat, ini manual lagi ya, kopling, masukin gigi 1, lepasin pelan-pelan aja gini nih, pelan-pelan aja tuh, agak jalan dikit, pokoknya pelan aja sampai agak jalan motornya. Tambah gas dikit, lepas kopling. Jadi seperti itu. Kalau mau berhenti, lepas gas, rem dikit, kopling, rem lagi. Kayak gitu, pokoknya rem dikit-dikit aja sambil lepas gas, kopling dipegang. Biar nggak mati maksudnya. Soalnya kan motor adik saya ini kayaknya ini apa namanya, langsam atau idle-nya itu di bawah 1500 kayaknya nih. Kan kalau normalnya motor itu biasanya antara 1500 sampai 2000. Jadi agak ini juga sih, agak susah juga sih kalau motor normal gitu. Biasanya masuk gigi 1 nih, di kopling masuk gigi 1. Ini lepas dikit, ini biasanya jalannya udah lumayan jalan. Kalau ini itu agak susah sebenarnya. Jadi kalau dipraktekin yang motor lain itu lebih gampang. Tambah gas dikit, jalan. Jadi kayak gitu caranya. Kalau mau masukin, lepas gas, kopling, masukin, atau congkel agak dalam ya, itu masuk 2. Pokoknya kalian biasakan aja dulu. Soalnya kalau kayak gini sebenarnya gampang-gampang susah sih. Kalian juga nggak mungkin sekali 2 kali langsung bisa, pasti harus nyoba berkali-kali. Nah, kalau udah jalan kayak ini udah gampang, tinggal kalian gas dikit aja udah stabil kayak gini. Biasanya paling susah kalau baru belajar motor kopling itu, biasanya ini masih takut gitu. Jadi otomatis tangan itu masih pegang ke tangan kiri, ke stang kiri gini, pasti megang kopling, pasti terus dipegang terus kayak gini. Karena mindsetnya udah kalau motor pelan itu pasti mati. Tapi nyatanya yang penting nggak terlalu pelan-pelan banget, itu nggak mati. Jadi lepas saja gini. Kalau mau masukin gigi 2, gas diturunin, kopling, injak belakang atau enggak congkel dalam, kayak gitu. Ini udah masuk gigi 2 nih. Ini kalau mau nurunin nih, ini makan mau tikungan nih. Tikungannya nggak terlalu ini sih. Nah kayak gini nih, anggaplah tajam nih tikungannya. Giginya kalau misalnya gigi 3 itu turunin ke 2, kalau nggak pakai setengah kopling. Ini gigi 2, soalnya dari tadi pelan. Gigi 2 aja kalau tikungan kayak gini, gigi 2 aja, turunin gigi 2. Kayak gini. Ini kalau polisi tidur kayak gini nih. Rem, turunin ini, turunin apa namanya, turunin gigi. Ini sales Honda itu bikin ini nggak fokus, jadi teralihkan. Ini kan gigi 1 nih, lepas kopling, masukin gigi 2, kopling lepas kopling itu lepas pelan-pelan, tambah gas lagi kayak gitu. Nanti kalau kalian udah biasa, udah kayak nggak usah mikir. Maksudnya ini kan kalau masih baru tuh kayak masih mikir nih, yang mana duluan nih, kayak gitu pasti. Tapi kalau udah biasa kayak gitu, jadi nggak kepikiran. Ini nih contohnya kayak saya nih. Ini kan udah biasa nih masukin gigi tuh, lihat tuh. Gitu. Jadi barengan antara gas sama kopling itu sinkron. Udah otomatis, udah tertanam di otak kayak gitu. Jadi antara gas sama kopling itu udah barengan. Jadi kayak sinkron banget, jadi kayak lembut gitu. Ini mau coba lagi nih. Ini kalau masukin gigi nih, gitu. Jadi barengan sama gas itu, nggak mungkin saya kayak gas kosong gitu. Kalau udah biasa, kalian udah kayak nggak ngandelin idle-nya si motor lagi. Tapi kalau masih awal-awal kayak gini,
Ya udah gigi 1 nih, ya udah lepas pelan-pelan, tambah gas, nah, lepas penuh, nah, kayak gitu sih. Ini saya coba lagi, ntar putar balik lagi ya. Ini saya berhenti lagi nih. Nah, berhenti lagi. Kalau biasanya saya sih berhenti itu boleh aja sih. Kalian berhenti itu pas ada niatan nih mau berhenti, atau enggak udah larinya 10 km per jam misalnya. Kopling aja duluan juga nggak apa-apa kalau mau berhenti, biar kalian nggak terlalu mikir. Maksudnya ini nih, kayak gini nih, ini lagi jalan nih, ternyata mau berhenti, ya udah kopling aja juga boleh, kopling rem kayak gitu. Kopling duluan juga boleh sih kalau kalian nggak mau ribet. Kayak gini. Usahakan kalian tuh kalau kalau ngelepas kopling itu pelan-pelan aja, nggak usah gas, nggak usah pakai gas kalau masih belum biasa. Nanti kalau udah biasa udah tahu sendirilah caranya. Jadi nggak perlu digas gini, jadi lepasnya itu pelan-pelan aja. Kalau kalian lepasnya itu langsung dilepas gitu, maka akan motornya akan mati. Ini contohnya nih, ini nggak digas nih, nggak digas. Ini kalau lepasnya nggak pelan-pelan kayak gini nih, nah, kayak gini nih, nah, motor mati, kita starter lagi. Ini kita ajarin dulu yang dasar dulu, pokoknya kita bisa jalan dulu. Nah, bisa jalan dulu. Gigi 1 nih, udah kopling tuh, kopling. Ini netral nih, netral, kopling. Gigi 1 lepas dikit-dikit. Tuh koplingnya lepas dikit-dikit, udah jalan nih, agak jalan, tambahin dikit gasnya. Kalau misalnya idle motor kalian agak rendah, tapi kalau motor-motor standar biasanya agak tinggi sih idle-nya. Jadi ngelepasin kopling dikit-dikit aja itu udah jalan pasti. Ini kalau masukin tuh, pokoknya kalau masukin gigi tuh ke gigi 2 tuh, kopling, gas, pokoknya gasnya dilepas, kopling, masukin gigi. Sebenarnya kalau masukin gigi tuh, kalau naikin gigi tuh bisa nggak pakai kopling, bisa, cuman kasar nanti. Ini saya kasih contoh nih, kalau nggak pakai kopling tuh, masukin gigi nih, congkel, anggap dicongkel nih, lepas gas doang tapi nggak pakai kopling, bisa tuh, cuman agak kasar, nggak jatuh juga, agak kasar ke mesin jadinya. Jadi contohnya ini kalau naikin kayak gini nih, nah, kalau kepepet kayak ini nih, ketemu rintangan depan, langsung kopling aja, turunin, lepas gas, kopling, turunin gigi, turunin sampai 2 aja lah. 2 itu udah nggak terlalu 2 itu masih, kalau di motor 4 tak itu masih lumayan lah. Kalau cuman polisi tidur tuh sampai 2 juga nggak apa-apa, nggak harus sampai 1, karena posisi motor nggak sampai berhenti total gitu. Kalau berhenti total itu dimulai dari 1 lagi. Oke. Soalnya agak berat jadinya, mesin tuh agak berat, jadi susah kalau nggak biasa, susah. Nanti kalau kalian udah terbiasa, walaupun berangkat dari gigi 2 juga bisa. Sombong amat. Ini nih, kayak gini nih, kopling aja, turunin sampai 1, ntar lepas dikit-dikit nih, bentar dulu. Pokoknya lepas dikit-dikit, koplingnya ntar jalan nih, tambah gas. Kalau nggak, misalnya nggak jalan-jalan tuh, nah, lepas ini, tambahin gas dikit kayak gini nih, atau enggak separuh kopling lah. Kalau mau berangkat dari tikung itu separuh kopling aja.
lepas gas, kopling, naikin gigi. Kayak gini nih, rem, kopling, turunin gigi. Nah, kayak gitu. Oke, untuk tutorialnya mungkin cukup dulu ya. Kalian pelajari dulu bagaimana cara mungkin pakai cara start awal motor kopling. Jadi kalian coba aja dulu di depan rumah. Kalau kalian belum pernah dicoba nih, dikit-dikit nih, di kopling, masukin gigi 1, lepas dikit-dikit koplingnya. Nah, kalau kayak gini kan rem, kopling, turunin gigi, setengah kopling nih kayak gini nih. Nah, setengah kopling, gas dikit. Nah, kalau tikon kayak gitu. Terus patokannya kalau agak ngegerung gitu, ini RPM tinggi lah. RPM tinggi itu kalian masukin gigi. Emang kalau dari Matic itu kan, kalau orang-orang zaman sekarang kan belajarnya di Matic tuh. Jadi kalau dari Matic ke manual itu emang nggak susah. Pertama memang harus belajar ini dulu, belajar transmisi dulu. Terus transmisi antara motor sport sama motor bebek biasa itu beda. Kalau motor bebek kan 1 sampai 4 itu diinjak ke depan semua. Kalau motor sport itu 1 di depan, 5 ke belakang. Jadi kalau untuk motor sport itu kalau mau netral dari 1 atau enggak dari gigi 2 langsung mau netral itu injak kalau gigi 1 mau ke netralin itu congkel dikit aja atau enggak injak ke belakang. Kalau yang bukan congkelan injak ke belakang dikit aja. Tapi kalau dari 2 misalnya, paling gampang cuma dari 2 ke 1 ke netral itu tinggal kopling injak dikit ke depan itu udah netral. Jadi intinya kayak gitu. Nanti di video selanjutnya kita pikirin lagi ya apa yang kurang. Jadi kalian udah belajar bagaimana cara start awal motor kopling nih, sama mungkin kalau paham yang itu buat berhenti. Sama tadi ini saya ajarin cara naikin gigi. Terus kalau nurunin itu tergantung situasi sih sebenarnya. Kalau lagi pelan nurunin biasa aja nggak apa-apa. Tapi kalau nuruninnya itu agak lumayan, motor masih lagi kencang tuh mau nurunin tuh, kalian harus main blipping atau apa ya sebutannya. Pokoknya intinya di gas sedikit tuh, kayak di belayer dikit, terus baru kopling turunin kayak gitu biar halus ke mesin ketika nurunin nurunin gigi. Pokoknya menurut saya yang penting itu kalian sering latihan. Seperti kata-kata saya di video-video yang lama, orang tuh bisa karena biasa. Kalau kalian udah biasa, kalian pasti bisa gitu. Intinya seperti itu. Oke, kita akhiri videonya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe. Jangan lupa like dan komennya kalau bermanfaat bagi kalian, atau mungkin ada
teman kalian butuh tutorial kayak gini, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys.